Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus Kristus dan salam kemerdekaan untuk kita semua. Tentunya kita rindu untuk bertemu, bercanda tawa, berbagi cerita secara langsung. Namun kondisi dan situasi yang masih belum memungkinkan karena pandemi COVID-19 yang belum membaik. Di tengah-tengah keterbatasan, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Saat ini kita masih dalam rangkaian bulan pembangunan GKJW 2021. Karena itu kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan harus tetap semangat untuk membangun, menumbuh, kembangkan GKJW secara menyeluruh. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan. Kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, kita pujikan bait pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah di hari Sabat Tuhan ini dengan kita mengambil saat teduh. Hendaklah di dalam hati kita menaikkan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Bapak, Ibu, saya yang dikasihi Tuhan, sebagai tema ibadah kita saat ini, tema liturgis kita adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Dan itu dilandasi oleh sabda Tuhan yang juga menjadi bagian dari bacaan kita dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai dengan 69 yang demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362, bait 1 dan yang kedua, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Sabat Tuhan ini tentu kita menghayati seminggu kehidupan yang telah kita jalani dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kita pun percaya juga oleh karena kasih karunia Tuhan kita dipertemukan dalam ibadah walaupun tidak bisa langsung bertatap muka. Karena itu mari kita menghayati kehidupan yang kita jalani ini dalam terang firman Tuhan yang menjadi panggilan hidup kita, panggilan pertobatan yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan sabda Tuhan ini, tentu kita menyadari dalam kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki karena pelanggaran, karena dosa-dosa kita. Karena itu mari kita datang kepadanya di dalam doa, syukur dan penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Kami pun senantiasa merasakan bagaimana Tuhan merawat kami dari hari ke hari dalam kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam apapun yang kami hadapi. Dan saat ini kami bersyukur, kami boleh menghayati, merayakan hari Sabat Tuhan dalam kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh sebab situasi pandemi yang masih belum berakhir ini ya Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan bagi setiap kami pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Kami sadar bahwa kami belum dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya pengampunan Tuhan atas kami sungguh-sungguh memampukan setiap kami untuk hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam keadaan kami, dalam susah, dalam senang, dalam kuat, dalam lemah, bahkan dalam sehat ataupun sakit ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami serahkan
sepenuhnya kehidupan kami doa sembahyang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Dia memberikan anugerah kepada kita sebagaimana yang disaksikan di dalam kesaksian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan yang kita terima hari ini, dan mari kita sambut dengan penuh sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 441 bait 1 dan bait yang keempat, Ku ingin menyerahkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama menghayati panggilan Tuhan melalui sabdanya. Tuhan telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, yang pada hari ini kita bersama-sama akan membacanya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon terang kepada Tuhan di dalam doa. Engkau adalah terang kehidupan.
dan Engkau telah menyatakan dalam Sang Sabda yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kami datang untuk mendengarkan sapaan Tuhan, firman Tuhan. Terangilah mata hati kami, Tuhan, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki, dan kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk kami dapat melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69 yang demikian bunyinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian bunyi kesaksian Injil Yohanes. Demikian bunyi sabda Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa memelihara sabda Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Padamu umat sabda hikmat.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan Sabda Tuhan ini, saya memberikan tema renungan sebagaimana yang telah diberikan kepada kita, yaitu kesediaan diri untuk terlibat aktif membangun jemaat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan, ya. Baik memilih, dipilih, ya, bahkan dipilihkan. Sejak orang dilahirkan hingga menjelang ajalnya, ya. Sejak orang bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, ya. Orang diperhadapkan pada pilihan-pilihan dari yang sederhana sampai yang rumit, atau bahkan yang sulit. Memilih adalah saat di mana seseorang dapat menentukan sikap atau tindakan yang dipilihnya. Ya. Misalnya, ya, anak balita, ya, itu belajar memilih makanan yang disukainya. Ya. Saat orang beranjak dewasa, misalnya memilih jodoh, gitu ya. Saat pekerjaannya mapan dan banyak uang, orang memilih apa yang harus dilakukan dengan uangnya. Ya. Apakah berinvestasi, apakah menghabiskannya atau memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Saat menjelang kematian pun, orang memiliki pilihan. Apakah dia menjalaninya dengan tangan terbuka, ya, atau memikirkannya sampai stres, ya. Kalau dipilihkan, ya, adalah saat di mana orang mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan karena ada orang-orang yang memilihkannya, ya. Misalnya anak harus pergi ke sekolah, ya. Jadi kalau anak itu tidak dipilihkan begitu, anak tidak mau sekolah, ya. Jadi karena belum tahu, ya. Mungkin juga ada orang tua yang sulit memilih untuk menyetujui jodoh pilihan anaknya, ya wis, karena anaknya senang, ya bagaimana lagi, kan begitu. Kemudian seseorang menjalani pekerjaan karena tidak kunjung mendapatkannya sehingga orang lain menawarkan pekerjaan, ya diterima, ya. Lalu saudara-saudara, dipilih, ya. Dipilih itu adalah saat di mana orang dipercaya, ya, untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu, ya. Saat di mana sang pemilih mengharapkan sesuatu daripadanya. Ya. Misalnya kalau anak sekolah, di sekolah itu dipilih menjadi ketua kelas. Di lingkungan masyarakat dipilih menjadi ketua RT, ya. Mungkin juga kepala desa, mungkin juga ya orang dipilih ya menjadi jodohnya misalnya, atau dan banyak hal yang lain. Jadi saudara-saudara, memilih, dipilihkan, dan dipilih itu membutuhkan respon, ya, atau tanggapan berupa kesediaan diri untuk mewujudkannya. Dalam perikop Yohanes 6 ayat 56 sampai 69, ya, di situ Tuhan Yesus juga memberikan pilihan bagi orang percaya. Ya. Yang pertama, bahwa Yesus menyatakan jati dirinya roti hidup. Ya. Dan penyataannya ini menimbulkan pertentangan sehingga banyak orang yang mengikut dia mengundurkan diri, ya. Dalam bagian ayat 56 sampai dengan yang ke-62. Yesus mengungkapkan bahwa dengan memakan daging dan minum darahnya,
seseorang akan mengalami persekutuan yang erat, ya, yang dekat, yang dalam, ya, bahkan menyatu dengan dirinya. Sebab dia adalah penyataan sang sumber hidup, yaitu Tuhan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dinyatakan kepada kita, ya. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, sehingga kita mengatakan bahwa orang akan memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang tidak bisa dihentikan oleh kematian. Ya, jadi bagi orang banyak pada waktu itu, kisah tentang mana, ya, yang dimakan nenek moyangnya atau bangsa Israel sangat mereka pahami. Ya. Mana pada waktu itu diberikan langsung oleh Allah, ya, pada bangsa Israel di padang gurun. Dan itu hanya memberi hidup sesaat saja. Tetapi daging dan darahnya memberi hidup kekal. Saudara-saudara, ajaran ini sulit diterima, ya. Sebab selain ajaran tentang mana, mereka juga menerima ajaran tentang makanan yang halal dan haram. Ya. Makan daging dan minum darah Yesus, bukankah ini ya kanibal, saudara-saudara? Tidak bisa diterima. Ini ajaran yang keras. Mereka tidak sanggup menerimanya. Apalagi ajaran tentang Allah yang memiliki anak dengan menyebut anak manusia. Di ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Mereka menolak ajaran Yesus ini. Sebab sungguhnya mereka menerimanya tidak dengan iman, melainkan dengan pengertiannya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa keselamatan merupakan karya Allah. Anugerah Allah bagi manusia yang dilaksanakan melalui dan di dalam dirinya. Disebutkan dalam ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudara, hal ini ya berkaitan dengan ajaran tentang pilihan Allah, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 ya, dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah. Jadi saudara, Tuhan Yesus memilih untuk datang ke dunia bagi manusia berdosa. Memilih untuk datang kepada saudara dan saya. Bahkan memilih untuk memberikan caranya yang ajaib agar setiap kita mengenal Dia. Di sisi lain kita tetap memiliki kesempatan memilih untuk menyambut Dia yang datang kepada kita atau sebaliknya tidak menyambut Dia. Banyak murid Yesus dalam bacaan kita yang memilih untuk
meninggalkannya. Setelah Yesus memberikan perkataan yang keras yang dikatakannya, bahwa murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, ya, dalam ayat yang ke-66. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menghendaki orang memilih dan menghidupi kehendaknya, ya. Jadi memilih dia dan menghidupi kehendaknya. Barang siapa yang hidup di dalam dia juga berarti mengikuti perkataannya. Ya. Yesus mengatakan demikian. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya. Dalam Kesaksian 6 ayat 62, saudara-saudara. Dan ini ya menyatakan bahwa ternyata pada waktu itu ya bahwa meskipun perkataan-perkataan adalah roh dan hidup, ada saja orang-orang yang memilih tidak percaya. Ya. Karena itu jika kita memilih untuk mengikuti kehendaknya, ia akan meletakkan rohnya di dalam kita. Sehingga perkataan itu dapat hidup di dalam kita dan memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus juga mengajak para murid ya untuk menikmati, mengalami, merasakan kuasanya di dalam diri mereka. Itu sebabnya dalam bacaan kita ini ya Petrus sanggup ya berkata ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu. Ya, sampai kata ini, saudara, tahu di sini berarti telah mengenali kebenaran itu dan telah memegangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya bulan Agustus ini adalah bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita diajak kembali menghayati bahwa Tuhan Yesus memberi pilihan bagi orang percaya. Ya. Kesediaan diri untuk memilih dan dipilih, ya, untuk terlibat langsung dalam melayani Tuhan sebagai penatua, diaken, ya, pamong, mungkin guru Injil, pengurus kelompok, ya, pengurus wilayah atau komisi dalam membangun jemaat. Ini memilih, ya, kita dipilih untuk memilih. Ya. Karena itu, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya, jangan pernah ya kita takut, khawatir, atau bahkan mengundurkan diri, ya. Seperti para murid yang tadi mengikuti Yesus, ya. Dari pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Milikilah keyakinan bahwa kita pasti bisa menjalankan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan baik, ya. Karena pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Allah akan diberikan kepada kita. Jadilah seperti Petrus yang menyatakan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, kesediaan diri untuk terlibat aktif dalam membangun jemaat adalah wujud dari respon, ya, atau tanggapan kita atas anugerah, ya, atas berkat, atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah mengundurkan diri, ya. Seberat apapun pergumulan, tantangan, cobaan dalam hidup kita, Tuhan pasti
menguatkan, dan menyertai kita. Pun demikian, mari kita juga senantiasa mau ikut melayani Tuhan saat kita dipilih, ya. Jadi ada memilih ataupun juga dipilih, ya, menjadi penatua, diaken, pamong, pengurus kelompok, wilayah, dan terimalah semuanya itu dengan sukacita, ya, dengan bukan dengan beban, ya, tapi itu adalah suatu berkat, ya. Dan di hari pembangunan GKJW ini, ya, Tuhan memanggil dan memilih kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya. Kesediaan diri kita untuk terlibat dalam karya Allah melalui Gereja Kristen Jawi Wetan akan semakin menyadarkan betapa besar penyertaan, pertolongan, dan kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kami undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersama-sama datang untuk menyatukan hati, mengucap syukur atas kasih karunia dan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami melalui segenap kehidupan kami di dalam Engkau memilih dan memanggil setiap kami. Kami menyerahkan setiap warga jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat Malang ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan
anak-anak kami dalam tumbuh dan berkembangnya. Kami menyerahkan kehidupan dalam pekerjaan-pekerjaan setiap rumah keluarga kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertainya, terlebih di tengah pergumulan kami dalam kehidupan saat ini, juga di tengah pandemi COVID-19 yang belum teratasi ini. Banyak kesulitan-kesulitan hidup yang kami jalani di dalam segenap pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan ini ke dalam kuasa Tuhan. Segenap para pelayan-pelayan Tuhan, dari Bapak Pendeta, para penatua, diaken, jemaat Tuhan, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kiranya dengan kuasa Tuhan, mereka dimampukan untuk terus mewujudkan pelayanan dalam segala kreativitas yang dilakukan di masa pandemi ini. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit dan bahkan mereka yang terpapar COVID-19 yang harus isolasi mandiri atau bahkan juga harus ada dalam perawatan medis baik di rumah sakit maupun juga di rumah sakit sementara. Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya jemaat ini untuk memperoleh kekuatan dan pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga tenaga medis, mereka yang langsung berhadapan dengan pasien. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka, memberkati mereka, sehingga banyak yang menerima kesembuhan oleh karena segala tindakan medis yang diberikan kepadanya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami di daerah-daerah juga hingga sampai di pusat. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan yang memampukan setiap pemimpin kami untuk melakukan tugas-tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya untuk membawa kebaikan bagi segenap masyarakat yang ada. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya dan mampukan untuk menghadapi segenap hal, juga permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami masing-masing. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang dalam proses belajar yang kebanyakan harus melakukan proses pembelajaran di rumah. Engkau juga memberkati semua proses ini, juga anak-anak kami dan juga bagi orang tuanya masing-masing, agar pembelajaran jarak jauh ini atau juga di rumahnya masing-masing memampukan anak-anak kami berproses untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Juga dalam upaya-upaya kami jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengupayakan pekerjaan untuk penghidupannya. Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukannya untuk dapat menjadi sumber kehidupannya masing-masing. Ya Bapa, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan, pelayanan di tingkat majelis daerah, majelis jemaat, maupun juga majelis agung. Kiranya hanya Tuhan yang senantiasa membimbing setiap pelayan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak hal yang ingin kami mohonkan di hadapan-Mu,
Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengetahui apa yang ada dalam diri kami, apa yang tidak mampu kami katakan hari ini, Tuhan yang melengkapkannya. Kami serahkan segenap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa hari terakhir di lingkungan kita, bahkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, berkibar sang merah putih. Pernak-pernik hari kemerdekaan pun bertebaran di mana-mana, bertanda bahwa 76 tahun kita merdeka dari belenggu penjajahan. Namun keseharian kita juga masih terbelenggu dosa. Berbahagialah kita punya Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memikul dosa kita, terlebih merawat, mendampingi, dan memberkati hidup kita setiap hari. Oleh karena itu, kini saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Seperti yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, kita pujikan bait pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kemuliaan, sungguh kami rasakan pengorbanan-Mu, kasih dan sayang-Mu, berkat dan anugerah-Mu, baik dalam kehidupan rumah tangga, berjemaat, maupun bernegara, sehingga kami dapat menikmati kemerdekaan di negara kami, dan hidup penuh dengan anugerah sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami saat ini menyerahkan persembahan kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah,
agar persembahan kami layak untuk sarana pelayanan kasih di gereja kami, demi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua pribadi yang telah mendukung dan melayani Tuhan dengan setulus hati dalam pelayanan di gereja kami, agar sukacita selalu menghiasi hidup kami. Kami juga berterima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang sudah Tuhan berikan. Berkati setiap kami yang telah mendengar, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan sebagaimana yang disaksikan dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sampai dengan 39 yang demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Mari kita akhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan kedua, Ya Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji, setia padamu, ku pintakan selalu dekatnya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu mulia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Kini terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.